Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut misterius sepanjang 30,16 km yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar misterius itu disegel sebab tidak memiliki izin. Kamis sore, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didampingi oleh Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terjun langsung ke lokasi melihat kondisi pagar bambu yang terpasang secara ilegal di kawasan perairan laut Kabupaten Tangerang, Banten. Di mana sebelumnya, pihaknya telah melakukan investigasi mendalam di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024 lalu. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya pun langsung memberikan tanda segel untuk menghentikan aksi pemagaran ilegal itu, yang juga dirasakan para petani, yang juga dirasakan para nelayan saat ini. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKKPR-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam ini KKP hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Pihak milik pagar misterius itu juga diberikan waktu tenggang selama 20 hari untuk membongkarnya. Jika tidak, maka Kementerian KKP akan membongkar paksa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Andrianto, Jurnalis NTV melaporkan. Tidak hanya Kementerian KKP yang bergerak menangani pagar laut, Provinsi Banten menerjunkan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengaudit tata ruang di daerah perairan Tangerang. Perairan laut di wilayah Tangerang yang dipagar mencapai 30 km, kini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Banten dan membuat PJ Gubernur Banten, Ucok Abdul Rauf Damenta, memerintahkan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten untuk meninjau tata ruang perairan laut yang ada di wilayah Tangerang dan memberikan sanksi yang tegas. Dalam keterangannya, Ucok Abdul Rauf mengatakan, pada 2 hari yang lalu menugaskan Dinas Perikanan dan Kelautan dan akan langsung diterjunkan ke lapangan. Dan hasil audit baru diumumkan 1 bulan kemudian, apa itu melanggar atau tidak. Dengan kementerian juga dan juga mengecek seluruh proses yang dilakukan. Tapi yang utamanya kita tunggu hasil audit tata ruang. Pak, itu kan penyelidikannya sudah dari bulan September dan sampai saya belum ketahuan siapa yang masang itu. Saya baru menugaskan untuk auditnya itu baru kemarin, 2 hari yang lalu. Jadi nanti mungkin minggu depan sudah mulai turun ke lapangan melihat dan diaudit ya. Dari sekian meter menjadi sekian meter. Batasnya berapa lama Pak audit sendiri Pak? Tergantung, kita lihat di lapangan mungkin secepat-cepatnya 1 bulan paling. Sementara itu, hingga kini, pagar laut dengan penggunaan bambu sangat mengganggu para nelayan dan warga sekitar yang akan mencari ikan. Dan sampai saat ini, pagar laut belum ada yang mengetahui siapa yang membuatnya. Dari Banten Nusantara TV, Hashim Mantan melaporkan. Sejumlah nelayan pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan keberadaan pagar laut misterius. Pagar bambu setinggi 6 meter itu membentang sepanjang 30 km lebih, meliputi 16 desa di Kabupaten Tangerang. Misteri pagar yang terbuat dari bambu yang membentang di perairan Tangerang, Banten belum terpecahkan. Hingga kini belum diketahui siapa yang memasang dan apa tujuannya. Pagar bambu ini diketahui membentang di perairan Tangerang sepanjang 30,16 km. Jika dipetakan, pagar itu membentang di 16 desa dalam 6 kecamatan di perairan Kabupaten Tangerang, mulai dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Tak hanya warga pesisir, keberadaan pagar bambu itu juga mengganggu aktivitas para nelayan untuk melaut. Salah satunya Heru, nelayan desa Kronjo itu harus melaut lebih jauh ke tengah untuk mendapat ikan sejak muncul bentangan pagar laut misterius. Menurut Heru, sebelum adanya pagar laut itu, nelayan lebih gampang mendapatkan ikan. Susah, karena biasanya bisa nyampe ke pinggir, sekarang enggak, karena ada pagar. Pagar bambu itu? Iya. Nah, pagar bambu itu dipasang dari kapan, Bu? Sekitar bulan Agustus 2004 kayaknya. 2024 ya? Terakhir itu? Terakhir ya? Nah, yang abang tahu itu yang mengerjakan tuh dari mana sih? Kalau yang mengerjakan sih saya kurang begitu tahu. Warga juga ikut masang atau gimana? Ya warga juga ikut masang. Tapi yang diperintahkan dari siapa ya? Atau? Nggak tahu.
Nah, informasinya ini mau dibuat apa sih, Bang? Pagar ini? Informasinya sih kayaknya buat pik gitu. Kalau nggak dengar buat pik. Buat pik ya? Ya itu bakal kan diuruk gitu bakal. Artinya kawasan mewah lah ya, Bang? Iya, kawasan mewah. Ketua kelompok nelayan desa Tanjung Kait, Romli menjelaskan, keberadaan pagar laut itu merusak kalam nelayan kecil saat mencari ikan pada malam hari. Banyak teman-teman kami yang ada di Tanjung Kait ini keluhannya perihal masalah truk-truk tuh Pak. Penangkapan bambu di pinggir laut. Itu memang sangat terganggu Pak bagi saya Pak. Karena saya juga kan usahanya malam. Jadi sering nabrak, kipas saya putus, kipas patah kan. Nah perahu juga bocor. Ya karena memang dari itu juga kita usahanya di pinggir-pinggir, kadang-kadang juga terganggu. Adanya truk juga kita nggak bisa juga kan begitu ya. Tuh mungkin dampak panjangnya untuk ke depan ya kita juga belum tahu juga ya karena jangka pendek sekarang aja udah terbukti seperti itu kan. Tuh. Apalagi kalau mau masang jaring malam kadang-kadang gitu. Saya keluar bawa orang mancing. Ya itu sangat terganggu sekali kalau menurut saya. Ya enggak kemungkinan juga ya bagi nelayan yang lain. Di balik bentangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu, terdapat sekitar 3.800 lebih nelayan dan ada 502 pembudidaya yang menggantungkan hidup mereka pada laut. Para nelayan itu berharap kepada pemerintah agar mengembalikan kondisi pesisir laut di Kabupaten Tangerang seperti dulu. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, jurnalis NTV, melaporkan.